Bab 564. Setelah dua prajurit itu mengawal Wira pergi, Dirja berkata dengan sorot mata muram. Jenderal Satria, pimpin pasukan ke Dusun Pranowo dan tangkap anak buah Wira. Jangan lupa untuk membungkam semua saksi di dusun itu. Satria menyahut takut-takut. Pak Dirja, akan ada banyak orang yang terbunuh. Sebelumnya, Satria pasti akan melaksanakan tugas dari sang prefektur tanpa ragu. Namun, dilihat dari taktik cerdik Wira, tampaknya Dirja tidak akan sanggup melindunginya. Jika begitu, Satria tidak akan aman. Kita sudah terlanjur bertindak hingga titik ini, kenapa kamu harus takut membunuh beberapa orang lagi? Kalau masalah ini nggak ditangani dengan benar, kamu dan aku akan sama-sama celaka. Kamu nggak perlu cemas, bukannya kamu tinggal memfitnah mereka saja, ujar Dirja dengan ekspresi muram. Satria menyahut dengan ekspresi murung, Pak Dirja, membunuh dan memfitnah orang itu masalah mudah. Tapi, sekarang rumor di kota pusat pemerintahan begitu gencar, kita nggak bisa menutupinya. Dirja mendengus dan berujar, nggak masalah. Rumor itu hanya menyebar di antara rakyat jelata. Nggak perlu ditakuti. Kabinetlah yang akan menentukan nasib kita nanti. Selama kita menepati jatah pada para menteri di kabinet, kita akan aman. Sehebat apapun rumor yang beredar, itu nggak akan menyakiti kita. Cepat pergi, lakukan tugasmu dengan benar. Baik, sahut Satria sambil menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia segera kembali ke markas militer dan mulai memobilisasi pasukannya. Masalah sudah sampai di titik ini. Kini, nasib Satria terikat erat dengan Dirja, dia tidak bisa berhenti di tengah-tengah. Dia harus menangkap anak buah Wira, lalu memaksanya menyerahkan uang, baru membunuhnya setelah itu. Jika tidak, entah strategi apa lagi yang akan digunakan Wira. Tuan Wira, bukannya aku mau mempersulitmu, hanya saja, Pak Dirja sudah memberi perintah. Ujar seorang sipir sambil membawa Wira meninggalkan sel tunggal dan menuju sel massal. Wira hanya mengernyit pelan, tetap dia terlihat tidak peduli. Sebelum mendapatkan uang, Dirja tidak akan membunuhnya. Paling-paling pria itu hanya akan menyiksanya. Lagi pula, Pramana juga sudah menyuap sipir di sel massal, jadi Wira tidak mengkhawatirkan masalah ini. Sesampainya di sebuah ruangan tempat banyak tahanan ditempatkan, sipir itu mendorong Wira ke dalam, lalu berkata pada sekelompok tahanan di situ. Hei kamu, tolong jaga orang ini dengan baik. Wira memicingkan matanya dan mengernyit. Sel massal itu berisi 20 hingga 30 orang, dengan pispot di sebelahnya. Begitu masuk, bau busuk yang menjijikkan langsung menyerang hidung Wira. Puluhan tahanan ini memandang Wira, beberapa di antaranya bahkan menatapnya dengan takjub. Penjara balai prefektur sangat besar dan mereka belum pernah melihat Wira sebelumnya. Wira berpenampilan bersih dan mengenakan jubah panjang. Terlihat jelas bahwa dia bukanlah orang biasa. Tenang saja, kami akan memperlakukan bocah ini dengan baik. Seorang pemuda berandalan berdiri dan tersenyum pada sipir penjara. Kemudian, dia menoleh pada Wira dan menunjuk ke pispot seraya berkata, Bocah, tampilkan cermin iblis untukku. Sorot mata Wira menjadi dingin. Setelah tinggal di penjara selama 5 hingga 6 hari, dia beberapa kali mengobrol dengan kepala sipir. Dari mulut si kepala sipir, Wira mendengar tentang berbagai jenis penyiksaan di penjara. Cermin iblis adalah jenis siksaan di mana tahanan dipaksa menggantungkan pispot di lehernya sehingga air seni di dalamnya bisa memantulkan wajah si tahanan. Berat serta bau tinja dan urin di pispot itu akan sangat menyiksa siapapun. Kenapa? Apa kamu tuli sehingga nggak mendengar perintahku? Ujar pemuda bernama Edi itu sambil mencengkeram kerah baju Wira, bersiap untuk memulai perkelahian. Wosh! Wira menyibak jubahnya hingga menutupi dahi Edi. Selagi penglihatan Edi terhalang, dia langsung menendang selangkangan pemuda itu. Edi langsung melolong kesakitan dan berniat berjongkok. Namun, Wira kembali menendang dagunya dengan keras. Bro, Edi roboh ke lantai dengan mulut dan hidung berlumuran darah. Dia terlihat kesakitan dan kebingungan. Para tahanan lain di sel itu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pria berpenampilan necis ini jago bela diri. Bab 565. Wira menghela napas panjang. Sudah 4 bulan berlalu sejak dia mulai berlatih Wing Chun. Selama itu pula, dia terus berlatih tanpa pernah sehari pun membolos. Wira memang baru mulai berlatih tinju dan menendang belakangan ini. Namun, dia sama sekali tidak asing dengan pertarungan maut. Sebaliknya, dia sangat familiar dengannya. Wira telah diajari teknik rahasia keluarga Wutari yang melingkupi teknik tinju, berpedang, teknik tombak, dan berbagai jenis teknik membunuh lain yang kejam. Selain itu, ada juga veteran pasukan Zirah Hitam yang telah mengalami ratusan pertempuran sengit. Mereka tidak pernah menyembunyikan teknik luar biasa mereka dari Wira, tetapi justru menjelaskannya padanya. Jadi, tentu bukan masalah besar bagi Wira untuk melawan seorang pemuda berandal. Tentu saja, dia tidak akan bisa melawan 3 hingga 4 orang sekaligus. Masih ada jalan panjang sebelum dia bisa mengusai seni bela diri sepenuhnya. Sialan, berani sekali kamu memukulku. Cari mati. Edi menyeka darah di hidung dan mulutnya, lalu memandang para tahanan lainnya dan berseru. Dasar bodoh kalian, cepat maju dan habisi dia. 8 pemuda berandal sontak berdiri dan mengepung Wira. Saat Wira hendak bicara, seseorang mendadak berseru dengan nada tajam. Sialan, apa kalian mau membuat masalah lagi? Wira menoleh ke asal suara.
Kepala sipir menghampiri sel dengan diikuti seorang pria jangkung di belakangnya. Pria jangkung itu adalah orang yang meminta makanan dan memanggil Wira dengan panggilan Kak setiap hari. Eddie bangkit sambil menahan sakit, lalu berkata dengan senyum palsu. Pak sipir, mana mungkin kami berani membuat masalah di sini. Cuacanya terlalu dingin, kami cuma berolahraga untuk menghangatkan badan. Kepala sipir mendengus sambil membuka pintu sel. Setelah itu, dia mendorong pria jangkung tadi, masuk, lalu tersenyum pada Wira dan pergi dari situ. Setelah suasana tenang kembali, Eddie berseru sambil menunjuk Wira dengan marah. Cepat hajar bocah ini, lalu benamkan kepalanya ke pispot. Dia masih kesal karena Wira telah berani memukulnya. Hajar, 8 orang pemuda bergegas menyerbu Wira. Namun, pria jangkung itu mendadak maju dan berdiri menjulang di depan Wira. Dia meninju dan menendang para pemuda itu, lalu menundukkan mereka berdelapan dengan mudah. 8 pemuda itu tentu saja berusaha membalas, tetapi serangan mereka sama sekali tidak menjadi masalah bagi si pria jangkung. Wira melihat pertarungan itu sambil memicingkan mata. Keterampilan seni bela diri pria jangkung ini tidak kalah dengan Dodi dan beberapa veteran pasukan Zirah Hitam. Setelah 8 pemuda itu ditundukkan, si pria jangkung berjalan menghampiri Eddie. Eddie seketika mundur dan berkata dengan suara bergetar. Mau apa kamu? Aku menindas bocah ini atas perintah Pak Ismail. Kalau kamu melindunginya, Pak Ismail akan, Ismail adalah sipir yang tadi mengantar Wira ke sel penjara ini. Duh, pria jangkung itu menendang Eddie dengan kuat. Kemudian, dia menghampiri Wira dan menangkupkan tinjunya sambil berkata dengan hormat. Maaf, Kak, aku terlambat datang. Namaku Mandra, aku datang untuk melindungimu dari para bajingan menjijikkan ini. Terima kasih sudah memberiku makanan beberapa hari ini. Mendengar tutur kata Anggun dan melihat sosok Mandra yang tinggi, Wira mengangkat alisnya dan bertanya. Mandra, apa kamu cendekiawan? Enggak juga, aku cuma pernah belajar selama beberapa tahun waktu kecil, jadi aku bisa membaca sedikit-sedikit. Jawab Mandra sambil mengibaskan tangannya beberapa kali. Mandra merendahkan suaranya dan melanjutkan. Kak, kepala sipir menitip pesan untukmu. Karena Dirja sudah memberi perintah, dia terpaksa mengurungmu di sel massal. Dia juga memintamu berpura-pura disiksa. Kalau enggak, begitu Dirja mengirim seseorang untuk memeriksa, kamu mungkin akan dikurung di tempat lain. Wira mengangguk, lalu bertanya. Gimana caranya? Pinjamkan aku jubah bulumu sebentar, pinta Mandra sambil mengulurkan tangannya. Wira melepaskan jubah itu dan menyerahkannya. Duh, Mandra menghampiri Eddie dengan membawa jubah Wira, lalu meninju dadanya dengan kuat.